Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hitungan darah lengkap dengan mata kuliah Hematologi 3. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Bu Lisa Safitri SSIMI. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Novi Loviana. Selanjutnya ada Frida Fridina Pradita dan ada Muhammad Hasim Hidayat. Kami dari Prodi D4 Ahli Teknologi Laboratorium Medis. Langsung saja dari pemeriksaan hematologi hitung darah lengkap ini menggunakan dua jenis sampel, yaitu ada sampel darah vena dan sampel darah kapiler. Untuk volume sampel kurang lebih 3 cc atau sesuai dengan jenis pemeriksaannya ya. Untuk stabilitas sampel, untuk yang 2 jam pada suhu kamar, ada 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Jenis-jenis pemeriksaan hematologi, ada darah rutin, ada darah perifer, dan pemeriksaan khusus. Hemoglobin atau HbA. Kadar hemoglobin dapat ditentukan dengan cara kolorimetrik visual dengan cara Sahley dan fotoelektrik cara cyanida hemoglobin atau hemoglobin cyanida. Pada pemeriksaan kadar hemoglobin, metode cyanida hemoglobin dianjurkan untuk penetapan kadar hemoglobin di laboratorium oleh WHO. Mengapa bukan metode Sahley? Karena pada metode Sahley kurang baik. Selain itu, alat pemeriksaan hemoglobin metode Sahley tidak dapat distandarkan untuk tingkat tekanan kimia yang kurang. Selain itu, tidak semua macam hemoglobin diubah menjadi hematin asam. Misalnya, karboksihemoglobin, metahemoglobin, dan sulfat hemoglobin. Dan pada metode cyanida hemoglobin dianjurkan oleh penetapan kadar hemoglobin di laboratorium oleh WHO karena larutan standar cyanida hemoglobin sifatnya stabil, mudah diperoleh. Hampir semua hemoglobin terukur kecuali sulfat hemoglobin dan dianggap paling teliti sampai saat ini oleh WHO. Harga normal pemeriksaan hemoglobin bayi baru lahir 13,5 sampai 20,0 gram per dl, umur 3 tahun 9,5 sampai 12,5 gram per dl, wanita dewasa 11,0 sampai 15,0 gram per dl, laki-laki dewasa 12,5 sampai 17,0 gram per dl. Pada wanita hamil terjadi hemodilusi sehingga untuk batas terendah nilai rujukan ditentukan 10 gram per dl. Jika Hb kurang dari 5 gram per dl, maka akan terjadi gagal jantung dan kematian. Jika Hb kurang dari 7 gram per dl, maka akan terjadi indikasi transfusi kadar hemoglobin lebih tinggi atau polisipemia. Hn lebih besar 20 gram per dl, hemokonsentrasi atau penutup pembuluh darah kapiler. Polisipemia ada 3 macam, yaitu polisipemia vera, polisipemia sekunder, dan polisipemia relatif. Hematokrit HT, hasil pengukuran yang menyatakan perbandingan sel darah merah terhadap volume darah. Cara menentukan itu dengan 2 cara, ada manual sama otomatis. Manual yaitu mikrohematokrit dan makrohematokrit otomatis, dihitung dari MCV dan jumlah eritrosit. Rumus hematokrit: panjang lapisan eritrosit dibagi panjang lapisan eritrosit plus plasma dikali 100%. Teknik pengambilan sampel menggunakan mikrometode. 1. Bersihkan dan tusuk ujung jari. 2. Isi tabung kapiler. 3. Tutup satu ujung dengan penutup khusus. 4. Mikrokapiler telah tertutup. Di sini ada
penjelasan dari hematokrit region. Ada plasma di atas 42%, ada WBC 42% lebih sedikit, ada RBC di bawah 42%, dan seling komput di bawah 0%. Bisa dilihat dari gambarnya. Setelah itu ada nilai normal. Bayi baru lahir 55 sampai 68%, usia 1 bulan 37 sampai 49%, usia 1 tahun 29 sampai 41%, usia 10 tahun 36 sampai 40%, dewasa pria 40 sampai 50%, dewasa wanita 36 sampai 44%. Peningkatan hematokrit ditemukan pada polisitemia, penurunan hematokrit ditemukan pada anemia. Hematokrit kurang dari 20% akan gagal jantung dan mengalami kematian. Hematokrit atau HT 60% lebih dari 60% akan mengalami pembekuan darah spontan. Leukosit. Leukosit terdiri dari dua tipe, yaitu ada granulosit dan agranulosit. Untuk agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Dan untuk granulosit terdiri dari neutrofil segmen, neutrofil stet, basofil, dan eosinofil. Untuk inti selnya berlobus lebih dari 1. Ada 2 cara untuk menghitung leukosit, yaitu dengan cara manual dan elektronik. Untuk cara manual ada 2 metode, yaitu metode hitung jenis leukosit menggunakan sediaan hapus dan hitung jumlah leukosit menggunakan kamar hitung. Kalau elektronik menggunakan cara semi otomatik dengan memakai alat elektronik hematologi automatic analyzer. Di sini ada gambar untuk pembuatan sediaan hapus, yaitu pertama disiapkan objek gelas yang bersih kering dan bebas lemak, lalu letakkan di atas meja. Teteskan 1 tetes darah pada sebelah kanan objek gelas, lalu ambillah cover dan peganglah dengan tangan kanan. Letakkanlah di sebelah kiri tetesan darah tadi, kemudian geserlah cover gelas ke kanan. Setelah darahnya menyebar di cover gelas, geserlah ke arah kiri dengan satu gerakan yang cepat, sehingga terbentuk hapusan darah yang tipis. Usahakan sudut antara objek gelas dan cover gelas kurang lebih 30 derajat. Untuk hapusan yang sudah terbentuk, keringkan di udara bebas, kemudian dicat menggunakan cat gisma. Untuk prosedur seleksi area yang paling baik untuk operasi dengan lensa objektif 10 kali, lalu dengan menggunakan lensa objektif menggunakan oil immersion itu 100 kali. Untuk cara melakukan hitung jenis, yaitu pilih bagian yang cukup tipis dan penyebaran leukosit merata. Mulai menghitung mulai dari atas sediaan, lalu ke pinggir bawah, terus ke kanan, lalu ke pinggir atas lagi, dan seterusnya. Lakukan sampai 100 kali apapun. Dihitung menurut jenisnya ya. Lalu catat kelainan morfologi pada leukosit. Untuk jumlah dinyatakan dalam persen. Laporan jika terdapat eritrosit berhenti per 100 leukosit. Ini ada nilai rujukan hasil tes jenis hitung jenis leukosit. Untuk eosinofil 1-3%, basofil 0-1%, neutrofil data 2-6%, neutrofil segmen 50-70%, untuk limfosit 20-40%, untuk monosit 2-8%. Ini keadaan dengan jumlah leukosit patologis. Kalau biasanya untuk tinggi itu akhirannya filia, untuk rendah itu akhirannya penia. Ini ada di sebelah nilai rujukan.
Ini identifikasi sel leukosit. Ini ada gambar monosit, yaitu intinya berbentuk seperti kacang atau ginjal, susunan kromatin keropos. Untuk sitoplasmanya terdapat vakuola. Untuk limfosit ini intinya besar, hampir memenuhi sel kromatin padat warna ungu. Untuk sitoplasmanya hampir tidak kelihatan, warna biru muda, kadang terdapat warna granula aerosol. Ini ada basofil, intinya itu tidak terbentuk atau amoeboid. Untuk granulanya tebal, kasar, tidak sama besar, warna biru kehitaman, menutupi sitoplasma dan inti sel. Untuk eosinofil berlobus 2-3. Untuk granulanya itu tebal, kasar, sama besar, warna merah, memenuhi sitoplasma, tidak ada yang menutupi inti ini. Untuk neutrofil itu berlobus 2-5, mempunyai benang filamen yang menghubungkan antara lobus warna ungu atau biru ini. Granula halus kecil warna merah. Berikut cara menghitung leukosit dengan menggunakan gambar hitung. Untuk mengisi pipet leukosit, yaitu dengan cara menghisap darah dengan pipet leukosit sampai tanda 0,5. Untuk kelebihan darah pada ujung pipet dihapus dengan tisu, lalu dimasukkan pipet ke dalam larutan truk ini sambil menahan darah pada garis tanda 0,5 tadi, lalu dihisap larutan truk sampai tanda 11. Jangan sampai ada gelembung udara ya. Lalu dikocok sampai homogen kurang lebih 1-3 menit dengan posisi horizontal. Jika tidak segera dihitung, letakkan dalam sikap horizontal. Kalau mau dihitung menggunakan kamar hitung, terlebih dahulu buanglah 3 atau 4 tetes, lalu sentuhlah ujung pipet pada permukaan kamar hitung dengan menyinggung pinggir kaca penutup dengan sudut 30 derajat. Lalu untuk pemeriksaannya pakailah lensa objektif kecil dengan perbesaran 10 kali. Itu turunkan lensa kondensor dan kecilkan diafragma. Ini ada 4 bidang besar dan 16 bidang sedang. Untuk jumlah leukosit normal tergantung umur dan aktivitas. Untuk bayi baru lahir 9.000 sampai 30.000 sel per mikroliter darah. Untuk harga normalnya 4.000 sampai 10.000 per sel per mikroliter darah. Untuk nilai leukosit, apabila leukosit tinggi disebut leukositosis, apabila leukosit turun disebut leukopenia. Untuk leukomoid reaction yaitu peningkatan leukosit yang cukup tinggi atau dapat mencapai 50.000 per mikroliter darah. Jumlah eritrosit tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah total eritrosit per mikroliter darah untuk melihat adanya anemia dan polisitemia. Untuk cara hitungnya ada manual dan otomatis seperti tadi ya teman-teman. Untuk nilai normalnya wanita 4-5 juta per mikroliter darah, untuk pria 4,5 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Dan untuk interpretasi hasilnya, untuk penurunan jumlah eritrosit disebut anemia dan keganasan. Kalau anemia itu penurunan HB, asidi dan jumlah eritrosit. Untuk peningkatan jumlah eritrosit disebut eritropoiesis. Trombosit itu membantu biositis pendarahan dan untuk menghentikan pendarahan dan menjaga keutuhan dinding kapiler. Untuk trombosit meningkat itu trombositosis. Kalau penurunan trombosit yaitu trombositopenia. Ada 2 cara, ada manual dan otomatis. Kalau manual ada cara langsung dan tidak langsung. Untuk langsung kamar hitung seperti tadi. Kalau tak langsung membuat hapusan dulu. Perhatikan ini ada pipet eritrosit. Bolanya itu berwarna merah, itu pipet eritrosit. Apabila bolanya itu berwarna putih dan ada tanda 11, angka 11 di sini, itu pipet leukosit. Kalau warna merah dan ada tanda 101 itu pipet eritrosit.
untuk pipet eritrosit itu bisa digunakan untuk pemeriksaan hitung jumlah eritrosit dan trombosit ya. Prosedurnya sama seperti leukosit tadi. Untuk leukosit itu menggunakan larutan truk apabila, dan eritrosit menggunakan HAM. Untuk trombosit menggunakan reseker. Ini ada kamar hitung, ini ada gelas, jangan lupa dikasih cover gelas ya. Untuk leukosit dihitung 4 bidang besar dan 16 bidang sedang. Kalau eritrosit 5 bidang sedang, 16 bidang kecil. Kalau di total itu 80 bidang kecil ya keseluruhannya. Kalau trombosit 25 kotak bidang sedang. Itu semua kotak eritrosit. Yang leukosit itu 4 bidang besarnya itu ada yang sini 1, 2, 3, 4 ada tulisannya itu. Kalau yang trombosit yang tengah itu, tengah sendiri itu jumlah trombosit ada 25 kotak. Kalau eritrosit 5 bidang sedang, jadi di dalamnya trombosit itu ada, ini tulisannya A, B, C, D, E yang dihitung di situ ya. 5 bidang sedang, 1 bidang sedang, ada 16 bidang kecil. Untuk cara perhitungan sel eritrosit, leukosit, dan trombosit sama ya, yaitu mulai dari kiri ke kanan dan lalu dari kanan ke kiri dan seterusnya. Untuk sel yang menyinggung garis batas yang boleh dihitung adalah garis kiri dan atas ini. Yang hitam itu boleh dihitung, kalau yang putih itu nggak boleh dihitung karena itu garis tipe ya teman-teman. Maaf, ini HP-nya kurang spot. Ini tanda tanya dan ini untuk rumusnya nggak kelihatan di sini. Kalau di laptop kelihatan ya. Maaf ya teman-teman. Ini ada itu konferensi volume. Konferensi volume dengan jumlah bidang kali volume bidang. Untuk volume dalam kamar hitung, untuk satu bidang besar yaitu 0,1 mm. Untuk satu bidang sedang yaitu 0,00625 mm kubik. Sedangkan satu bidang kecil yaitu 0,004 mm kubik. Jadi keseluruhan bidang yang dibagi yaitu 0,9 mm kubik. Untuk pengenceran sel darah yaitu menggunakan pipetoma. Ini jumlah pengenceran darah yaitu volume total kurangi 1 per darah. Untuk jumlah sel darahnya yaitu jumlah hasil pengamatan dibagi jumlah sel hasil dibagi konferensi volume lalu dikali jumlah pengenceran. Untuk menghitung jumlah sel eritrosit yaitu dengan cara jumlah sel hasil pengamatan eritrosit dibagi 5 kotak dikali 0,2 mm dikali 0,2 mm dikali 0,1 mm kubik dikalikan 20 kali. Untuk hitung jumlah sel leukosit yaitu jumlah sel hasil pengamatan leukosit dikali 20 kali dibagi 4 kotak dikali 1 mm dikali 1 mm dikali 0,1 mm kubik. Untuk jumlah sel trombosit, hitung jumlah sel trombosit yaitu jumlah sel hasil pengamatan
dibagi 10 kotak dikali 0,2 mm kubik dikali 0,2 mm kubik dikali 0,1 mm kubik, lalu dikali 200 gram. Untuk jalur cepatnya ini untuk jumlah sel eritrosit, langsung saja jumlah sel hasil pengamatan dikali 10.000. Kalau sel leukosit, jumlah hasil pengamatan dikali 50. Sedangkan jumlah sel trombosit yaitu jumlah hasil pengamatan dikali 5.000. Jadi gampang, nanti langsung ketemu hasilnya ya. Yaitu nilai eritrosit rata-rata atau indeks eritrosit. Yang pertama yaitu Winthrop, tujuannya memperkirakan ukuran eritrosit, isi eritrosit, dan kandungan hemoglobin eritrosit. Ada klasifikasi anemia secara morfologis. Kemudian klasifikasi anemia yaitu ada normositik, normokrom, lalu mikrositik, hipokrom, dan makrositik. Harus dikonfirmasi dengan sediaan apus darah tepi, kemudian melihat morfologi eritrosit yang terdiri dari MCV, MCH, MCHC, dan dihitung dari jumlah eritrosit, kadar Hb, dan hematokrit. Nah, ini adalah analisis hasil. Yang pertama mean corpuscular volume yaitu MCV, yang berarti volume eritrosit rata-rata atau VER. Kemudian mean corpuscular hemoglobin yaitu MCH, yang berarti hemoglobin eritrosit rata-rata atau HER. Kemudian yang ketiga mean corpuscular hemoglobin concentration yaitu konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata atau KHER, bisa disebut juga dengan MCHC. Kemudian tujuannya yaitu anemia mikrositik, nilai MCV kecil dari batas bawah normal. Kemudian anemia normositik yaitu nilai MCV dalam batas normal. Lalu anemia makrositik yaitu nilai MCV besar dari batas atas normal. Kemudian anemia hipokrom yaitu nilai MCH lebih kecil dari batas bawah normal. Lalu anemia normokrom, nilai MCH-nya dalam batas normal. Dan terakhir anemia hiperkrom yaitu nilai MCH lebih besar dari batas normal. Interpretasinya hasil abnormal yaitu normositik normokrom. Anemia disebabkan oleh hilangnya darah tiba-tiba, katup jantung buatan, sepsis, tumor, penyakit jangka panjang, atau anemia aplastik. Mikrositik hipokrom, anemia disebabkan oleh kandungan zat besi, keracunan timbal, atau thalassemia. Mikrositik normokrom disebabkan oleh kekurangan hormon eritropoietin dari gagal ginjal. Lalu makrositik normokrom yaitu anemia yang disebabkan oleh kemoterapi, kekurangan folat, atau vitamin B12 defisiensi. Ini penjelasan tentang MCV, yaitu volume rata-rata eritrosit yang dihitung dari hematokrit dan jumlah eritrosit. MCV menunjukkan ukuran rata-rata eritrosit, yaitu normositik, makrositik, atau mikrositik. Klasifikasi morfologi anemia. Ini rumusnya nilai hematokrit dibagi jumlah eritrosit dikali 10. Nilai rujukan yang normal yaitu dewasa
80 sampai 100 femtoliter, bayi baru lahir 98 sampai 122 femtoliter. Kemudian anak usia 1 sampai 3 tahun 73 sampai 101 femtoliter. Anak usia 3 sampai 5 tahun 72 sampai 88 femtoliter. Lalu anak usia 6 sampai 10 tahun 69 sampai 93 femtoliter. Interpretasi hasilnya, MCV lebih kecil dari normal atau sama dengan nilai normal disebut mikrositer. Kalau MCV lebih besar atau sama dengan nilai normal itu disebut makrositer, dan MCV kurang lebih dari nilai normal disebut normalsiter. Kemudian MCH yaitu rata-rata berat HB di dalam 1 liter eritrosit, satuannya pikogram HB atau RBC per RBC, terutama digunakan untuk menilai derajat beratnya anemia. Rumusnya yaitu HB-nya satuannya gram per desiliter dikali 10, kemudian dibagi eritrosit 10⁻6 mikroliter. Kemudian femtoliternya ini mikrometer kubik atau mikrometer pangkat 3. Kemudian nilai rujukannya yaitu dewasa 26 sampai 34 pikogram, BBL 33 sampai 41 pikogram. Anak usia 1 sampai 5 tahun 22 sampai 31 pikogram. Anak usia 6 sampai 10 tahun 22 sampai 34 pikogram. Interpretasinya, MCH jika lebih kecil sama dengan nilai normal disebut hipokrom, dan jika lebih besar sama dengan nilai normal disebut hiperkrom. Kalau MCH-nya kurang lebih dari nilai normal atau sama dengan nilai normal disebut normokrom. Kemudian MCHC yaitu rata-rata kadar HB di dalam semua eritrosit, digunakan untuk memantau terapi anemia. Cara hitungnya, HB dengan satuan gram per desiliter dibagi hematokrit satuan persen kali 100. Nilai rujukannya dewasa 32 sampai 36%, BBL 31 sampai 34%, anak usia 1,5 sampai 4 tahun 26 sampai 34%, anak usia 5 sampai 10 tahun 32 sampai 36%. Interpretasi hasilnya, jika MCHC lebih kecil sama dengan nilai normal disebut hipokrom, dan jika lebih besar sama dengan nilai normal disebut hiperkrom, dan apabila kurang lebih atau sama dengan nilai normal disebut normokrom. Ini interpretasinya sama dengan di MCH tadi. Kemudian ini prosesnya, pertama pengambilan sampel, kemudian desentrifuge dan hematokrit, kemudian ada konsentrasinya. MCH juga begitu, normalnya
27 sampai 30 pikogram. MCV normalnya 80 sampai 100 femtoliter. Sedangkan MCHC normalnya 320 sampai 360 gram per liter. Ini kemudian LED atau laju undar darah, yaitu diukur kecepatan pengendapan SDM di dalam plasma dalam waktu 1 jam atau satuan milimeter. Prinsip: jika darah vena dimasukkan ke dalam tabung dan dibiarkan pada posisi tegak, maka eritrosit cenderung akan mengendap di dasar tabung. Tinggi plasma di atas endapan eritrosit dilaporkan sebagai LED dalam milimeter. Cara pemeriksaannya yaitu ada 2, tabung Westergreen, ada Westergreen modifikasi dan Westergreen asli. Kemudian yang kedua ada tabung Winthrop. Ini nilai normalnya. Cara Winthrop biasanya wanita 0 sampai 20 mm per jam, sedangkan wanita 0 sampai 10 mm per jam. Cara Westergreen wanita 0 sampai 15 mm per jam, sedangkan pria 0 sampai 10 mm per jam. Fase LED-nya ada agregasi, pengendapan maksimal, dan pemadapan. Ini tabung pemeriksaan LED-nya ada Westergreen dan ada Winthrop. Nah, jangan lupa kalau setiap sampel itu bisa menjadi infeksius. Maka dari itu kita harus selalu memakai APD, terutama sarung tangan, masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.